Jumpa lagi di TV. Ini bukan review Asus ZenBook S14. Ini adalah pengujian awal untuk prosesor Intel Core Ultra Series 2. Ya, ini pertama kali kita menguji Intel Core Ultra Series 2 ya. Dia ini masuk dalam keluarga Lunar Lake atau sebutan resminya itu adalah Core Ultra 200V series. Jadi ini merupakan penerus dari Meteor Lake atau Core Ultra Series 1. Tapi secara spesifik, Core Ultra yang 200V series ini ditujukan untuk laptop thin and light dan perangkat ultra portable lain. Jadi nggak benar-benar menggantikan seluruh lininya Meteor Lake yang sebelumnya. Lebih ke arah mungkin gantiin seri U-nya di sini ya. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut atau lebih jauh lagi terkait Core Ultra 200V series ini dengan yang pakai arsitektur Lunar Lake ini, kita udah sempat membuat video khususnya ya. Bahkan udah dua nih. Pertama itu dari acara perkenalannya sebelum Computex 2024, dan satu lagi ada preview dari apa yang didemokan Intel di IFA 2024 ya. Singkatnya, salah satu daya tarik dari Core Ultra 200V series ini adalah NPU yang sudah bisa lebih dari 40 TOPS, yang membuatnya jadi pas untuk Microsoft Copilot Plus PC. Jadi bisa nih laptop yang satu ini nih dapat Copilot Plus PC ya. Setelah itu semua prosesor Core Ultra 200V series itu hadir sebagai pembuktian dari Intel kalau prosesor x86 bisa lebih efisien dibandingkan prosesor berbasis ARM, atau paling nggak ngelawan lah efisiensinya. Ya, seperti diketahui kan sudah ada tuh ya yang pakai ARM dijalankan di Windows. Nah, gitu kan. Terlepas dari masalah-masalah kompatibilitas, tapi daya tahan baterainya lumayan hebat memang ya. Bahkan dari kita tes udah ada yang sampai 22an jam atau 23 jam waktu itu ya. Jadi yang satu ini harusnya buat ngelawan itu, tapi dengan kompatibilitas yang full karena dia X86 gitu ya. Nah, tapi kalau bicara soal urusan efisiensi, kita harus tes dulu laptop yang pakai prosesor ini secara keseluruhan dan detail. Nah, kali ini kita akan coba secara singkat aja dulu bahas seperti apa performanya Lunar Lake yang kali ini diwakili oleh Core Ultra 7 258V. Oke, tahun ini Intel terbilang cepat banget menghadirkan prosesor baru mereka ya. Meteor Lake itu laptopnya itu baru jadi bener-bener jadi itu di Januari 2024 ya, dan baru masuk Indonesia sekitar Februari sampai Maret 2024. Nah, sekarang di Oktober 2024 laptop dengan prosesor generasi berikutnya lagi udah rilis ya. Ya, walaupun pada saat video yang dibuat ini belum dijual, tapi nggak jauh dari saat video yang dibuat ini udah mulai mau dijual di Indonesia harusnya ya. Dan harusnya beberapa laptop dengan prosesor Lunar Lake lain juga akan segera hadir ke Indonesia di akhir tahun 2024 ini. Nah, jadi sebelum laptop-laptop itu datang, biar bingung ini apa lagi sih Intel, ada U, ada P, ada H, kemarin kan ada HX di laptop. Sekarang ada V ya. Walaupun udah dibahas, tapi mungkin lebih enak kalau kita lihat bagaimana performa aslinya, terutama dari yang satu ini. Tapi ini masih preview tentunya ya, untuk dapat gambaran peningkatan yang didapatkan seperti apa. Oke, kita lihat dulu spesifikasi prosesornya ya. Yang kita pakai ini Intel Core Ultra 258V, CPU-nya 8 core. Semua Lunar Lake itu 8 core ya, semua yang V itu 8 core memang ya. Di sini ada 4 P-core dengan base clock 2,2 GHz dan turbo sampai dengan 4,8 GHz. Dan perlu diperhatikan bahwa P-core Lion Cove ini tidak mendukung hyperthreading. Jadi 4 P-core, 4 thread juga. Lalu ada 4 low power E-core dengan base clock 2,2 GHz dengan turbo sampai dengan 3,7 GHz. Kalau Meteor Lake kan ada E-core sama ada LPE core-nya gitu ya. Ada yang lebih irit lagi. Nah, kalau ini E-core-nya dijanjikan bahkan lebih irit daripada LPE-nya yang di Meteor Lake dulu gitu. Dan ada 4 biji di sini. Jadi totalnya CPU ini punya 8 core dan 8 thread. Tidak adanya hyperthread katanya bikin dia lebih irit. Paling tidak untuk generasi ini. Saya nggak tahu kenapa dia ngulang-ulang terus. Paling tidak untuk generasi ini. Generasi berikutnya bisa berubah. Jadi ada kemungkinan nanti berubah lagi. Tapi ya sudahlah ya. Yang kita tes yang satu ini ya. Kalau GPU dia pakai Intel Arc 140V dengan 8 Xe core ya. Ini udah pakai arsitektur yang lebih baru dari GPU yang ada di Meteor Lake tentunya. Graphics maksimum dynamic frekuensinya ada di 1950 MHz. Udah support ray tracing. Displaynya udah support 8K 60Hz. Atau
atau 4K 120Hz juga bisa ya. Kalau NPU-nya yang satu ini, prosesor ini punya 47 TOPS. Ini juga pakai generasi yang lebih baru nih daripada NPU Meteor Lake ya, yang cuma belasan TOPS. Nah, ini sampai 47 TOPS. Jauh banget ya. Smart cache-nya ada 12 MB. Lalu untuk memori atau RAM-nya itu on package ya, 32 GB pakai LPDDR5X 8533 dan sudah pakai konfigurasi langsung dual channel. Jadi laptop dengan prosesor Core Ultra 200V ini nggak perlu nambah-nambah RAM lagi di motherboardnya karena RAM-nya ada di prosesornya. Base TDP 17 watt dengan maksimum turbo sampai 37 watt. Menariknya, Intel menjanjikan bahwa bahkan dihitung dengan RAM-nya pun on package, ya dia bisa lebih irit ketimbang Meteor Lake tanpa RAM on package. Menarik ya. Nah, untuk laptop yang kita uji kali ini kita pakai laptop Asus ZenBook S14 UX5406SA. Panjang tuh namanya ya. Tapi kita bukan menguji laptopnya sih sebenarnya. Kita mau melihat bagaimana kemampuan prosesornya ya. Untuk prosesor tadi udah kita bahas ya, pakai Intel Core Ultra 7 258V dan memori udah on package 32 GB. Ini nggak bisa nambah, ini nggak bisa dikurangin juga. Kenapa? Kalau kita udah bicara 258V berarti pasti 32 GB. Udah gitu aja ya. Untuk storage dia pakai 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4 ya. Untuk display 14 inci 3K 120Hz OLED touchscreen. Kapasitas baterainya ada di 72 watt hour. Ini menarik nih karena mirip banget dengan laptop Meteor Lake yang sebelumnya dari Asus juga kita terima gitu ya, yang kita pakai untuk membanding Meteor Lake kali ini. Untuk OS dia pakai Windows 11 24H2. Ini versi Windows 11 terbaru saat kita melakukan pengujian ini. Oke, kita langsung mulai ya dengan Cinebench R23. Kita lihat dulu untuk CPU. Untuk skor tertinggi yang bisa dicapai adalah multicore-nya di 8.694 poin. Kalau kita lihat dari Core Ultra 7 155H yang didapatkan si Core Ultra 7 258V ini sebenarnya lebih rendah. Tapi ini wajar ya, karena prosesor baru ini cuma punya 8 core, 8 thread doang. Sementara Ultra 7 155H dia punya 16 core, 22 thread, 6 performance core, 8 efficient core dengan 2 low power efficient core. Tapi laptopnya ini harusnya ada di kisaran harga yang mirip nanti nih. Selain itu, TDP Core Ultra 200V series ini juga lebih rendah dibandingkan Meteor Lake, baik base TDP maupun maksimum turbo TDP ya. Kalau Meteor Lake yang dibandingkan adalah yang H-series tentunya. Nah, lalu untuk single core ada di 1857 poin. Nah, kalau dibandingkan dengan Core Ultra 7 155H, skor ini malah sedikit lebih tinggi. Jadi per core-nya itu lebih tinggi. Ini menarik, P-core-nya sebetulnya performanya naik nih. Jadi kalau multi-core-nya nggak naik, tapi persatuan core di P-core-nya lebih tinggi. Oke, untuk 3D Mark sekarang kita cek ya. Firestrike DirectX 11 itu grafik suara 9573. Ini mirip dengan skor yang dapatkan di Core Ultra 7 155H yang sekitar 9.300-an. Time Spy dari X12 grafik suara 3.755. Jadi kalau dari X12 ini baru nih kelihatan nih ada peningkatan nih. Di sini skor yang dapatkan sekitar 12% di atas dari Core Ultra 7 155H. Apakah berarti untuk gaming bisa lebih kencang? Nah, kita cek dulu aja nanti kalau di pengujian gamingnya. Tapi kita mulai dulu dari Adobe Premiere Pro 2024 untuk edit video. Seperti biasa kita pakai source yang 12 detik ya. Untuk GPU acceleration dengan OpenCL yang 4K 60 videonya itu saya dalam waktu 4 menit 40 detik. Kalau di Core Ultra 7 155H, ingat itu yang H ya. Kita umumnya dapat sekitar 4 menit 40 detik sampai 4 menit 50 detikan. Berarti ya, walaupun benchmarknya tadi ada yang turun di multicore-nya, tapi di sininya mirip ya, bahkan lebih kencang sedikit. Lalu kalau untuk Full HD 60 fps dia dapat 1 menit 20 detik. Nah, ini juga mirip dengan kalau kita pakai Core Ultra 7 155H secara umum. Oke, kita lanjut ke DaVinci Resolve 18.6. Untuk video 4K 60 2 menit 7 detik, kita dapat waktu ekspornya di 7 menit 42 detik. Nah, kalau dibandingkan dengan Core Ultra 7 155H ini sedikit lebih cepat ya, sedikit aja ya. Umumnya yang lama itu dapat mendekati 8 menit atau bahkan juga bisa di atas 8 menit. Lalu untuk Full HD 60 fps ya, kita dapat 1 menit 50 detik. Ini juga lebih kencang dari hasil yang bisa kita dapatkan di Core Ultra 7 155H yang biasanya ada di kisaran 2 menit berapa belas detik gitu ya. Jadi sekali lagi kelihatan kalau untuk ekspor video Core Ultra 258V ini ternyata nggak kalah atau bahkan bisa mengungguli Core Ultra 155H. Ini V versus H. TDP-nya juga bedanya lumayan jauh loh. Core-nya pun lumayan ini bedanya. Ini cuma 8 core 8 thread doang ya.
Jadi benchmark sintetiknya tidak menggambarkan apa yang terjadi di sini. Oke, berhubung kita nggak punya waktu banyak untuk pengujiannya, jadi kita langsung aja masuk ke gaming. Kita langsung coba tes di Cyberpunk 2077. Kita pakai setting 1200p, low, Intel XeSS-nya kita taruh di balance. Kita masih bisa dapat 45 sampai 60 fps. Ini meningkat dibandingkan Core Ultra 7 155H yang umumnya kita dapat di 30 sampai 45 fps. Jauh banget peningkatannya. Kalau udah bicara soal GPU atau integrated graphics-nya, ini jauh. Ya luar biasa buat prosesor yang disiapkan untuk laptop tipis dan ringan dan irit baterai. Ini hasilnya kenceng. Kemudian kita langsung lompat aja ke Assassin's Creed Mirage. Kita pakai setting 1200p, low, Intel XeSS-nya di performance. Kita dapat 48 sampai 53 fps. Ini juga naik dibandingkan Core Ultra 7 155H yang umumnya dapat sekitar 40 sampai 45 fps. Yang 155H bisa jalan aja udah syukur gitu. Ini udah naik ya, udah lebih bagus lagi. Kita lanjut ke Shadow of the Tomb Raider. Kita bisa setting 1200p low, ray tracing di medium, Intel XeSS kita taruh di performance. Kita bisa dapat 60 sampai 75 fps. Lagi-lagi ini meningkat dibandingkan Core Ultra 7 155H yang umumnya dapat di kisaran 50 sampai 60 fps. Oke, ini menarik ya. Tadi kalau lihat dari benchmark sintetik CPU kayaknya kalah, tapi begitu masuk ke ngedit video dia sama kencang atau bahkan sedikit lebih kencang. Begitu masuk ke gaming, dia lumayan jauh lebih kencang. Bagaimana dengan battery life-nya? Nah, tapi berhubung kita nggak punya waktu banyak untuk pengujian kemarin ini ya, kita coba tes singkat aja dengan playback selama 1 jam. Setting kita akan menggunakan seperti biasa ya, brightness sedekat mungkin dengan 150 nits, volume suara 25%, resolusi layar tetap normal di 3K, Wi-Fi juga masih aktif. Nah, kita uji 1080p local video playback ya. Baterai berkurang sama sekitar 5% dalam pengujian dalam 1 jam ya. Jadi kalau cuma pakai hitungan kasar, harusnya ini bisa bertahan sekitar 20 jam. Tapi kita kan nggak tes sampai penuh. Sementara kalau berdasarkan kalkulasi Windows 11, setelah saya menjalankan video playbacknya selama 1 jam, baterai disebut masih bisa dipakai 21 jam 40 menit lagi. Jadi bisa nyaris 23 jam. Nah, kita belum selesai pengujian ini ya, ini baru tahap awal doang ya. Nantinya kita akan ngetes laptop ini secara full reviewnya. Ini bukan review dari laptop ini, belum selesai ini baru mulai banget ya. Nanti kita tes lagi laptop ini dan kita kasih tahu ke kalian sebetulnya hasil yang benar itu seperti apa. Kita juga masih harus nanya apakah ada driver baru, apakah ada BIOS baru dan lain sebagainya. Tapi hal yang menarik adalah kalau kita ambil angka terkecil aja yang diperkirakan, yang bisa diperkirakan 20 sampai 23 jam kan kurang lebih ya. 20 jam aja akan membuat dia jadi laptop dengan prosesor X86 yang paling irit yang pernah kita uji. Walaupun sebetulnya harapan kami lebih jauh lama daripada itu karena Asus waktu itu menjanjikan bisa di atas 25 jam. Nah, di sisi lain bisa dilihat bahwa kita sudah nguji 3 laptop yang pakai Snapdragon. Yang satu dapat sekitar 22-23 jam, sementara yang 2 lagi dapat di bawah 20 jam. Masih di belasan jam saja. Menarik kan? Dimana sebuah prosesor X86 yang dalam laptop yang tipis seperti ini bisa bersaing dengan prosesor yang pakai ARM. Ya, jadi Core Ultra 200 V series ini memang terbilang prosesor yang unik ya. Racikannya memang diarahkan untuk efisiensi tinggi, tapi bukan berarti performa dikorbankan. Yang dikorbankan hanya performa sintetik kalau di sini. Iya. Jadi kalau kalian hanya pakai pengujian sintetik doang, kelihatan turun. Kalau kami bilang sih sebetulnya lupakan pengujian sintetik tadi, lupain aja ya. Lihat Adobe Premiere-nya, lihat gamingnya, ya kelihatan dia naik kok performanya. Terbukti di sini bahwa Core Ultra 7 258V yang kita uji masih bisa melakukan performa yang bersaing di skenario real world jadinya ya. Termasuk ekspor video dan gaming tadi, bahkan bisa lebih unggul dari Core Ultra 7 155H ya. Padahal ini V irit daya. Mungkin kalau ada aplikasi yang benar-benar hanya membebani prosesor dan butuh jumlah core banyak banget, itu bisa berefek. Di sini bisa kalah. Tapi aplikasi modern udah jarang banget yang seperti itu ya. Dan Core Ultra 200V series memang tidak disiapkan untuk laptop-laptop yang mengerjakan pekerjaan maha-maha berat seperti itu, yang bahkan kita jarang pakai sebetulnya di sini atau nggak pernah pakai. Ya kalau Adobe Premiere aja lancar di sini, berarti mesti buat apa ya? Prosesor ini memang dirancang buat laptop yang tipis dan ringan. Harusnya ya bukan kerjaan seperti itulah ya.
Untuk aktivitas yang wajar dilakukan di laptop tipis dan ringan, performanya ini ya bukan mumpuni lagi, kenceng. Bahkan kalau mau gaming di sini ya, ini lebih kencang dibandingkan Core Ultra generasi sebelumnya ya. Main game jadi mantep banget di sini. Performa di content creation juga diakselerasi dengan baik ya. AI ini jauh lebih kencang dibandingkan Meteor Lake jelas ya, karena lebih dari 40 TOPS di NPU-nya. Sementara untuk seluruh paket prosesor, TOPS yang dijanjikan itu jauh lebih tinggi ya, lebih dari 120 TOPS. Sementara untuk daya tahan baterainya walaupun belum full diuji, indikator di awalnya itu sudah menjanjikan daya tahan baterai yang luar biasa untuk laptop dengan prosesor X86. Oke, Core Ultra 200V series ini merupakan prosesor yang menarik sih menurut kami. Dia bisa mendukung hadirnya laptop tipis dan ringan dengan daya tahan baterai yang jauh lebih baik dari yang pernah ada selama ini ya. Performanya masih tetap memadai, mantap. Tapi kalau mau tahu hasil lengkap pengujian laptop yang pakai Lunar Lake atau yang pakai Core Ultra 200V ini, ya tunggu aja ya. Kita akan segera menguji versi rilis di Indonesianya supaya lebih mantap lagi. Jadi kita akan lihat BIOS terakhirnya, update driver terakhirnya, semua akan kita cek. Semoga akan ada perbaikan lagi. Jadi kalau memang ini bisa di atas 20 jam lebih, 27 jam sesuai janjinya, ini akan super menarik sekali. Berarti kita akan menemukan beberapa atau bahkan banyak laptop-laptop yang pakai prosesor X86 yang bisa baterainya bertahan di atas 20 jam. Ya, akan jadi menarik kan? Nah, enak kan kalau ada persaingan kan? Nah, yang tadinya cuma bisa 7, 8 jam, 12 jam udah hebat. Nah, sekarang gamingnya kenceng, baterai life-nya nambah. Itu dia mantapnya kalau ada persaingan. Kalau ada soal harga, harganya harusnya sama dengan pendahulunya. Nggak akan naik. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di pembahasan teknologi berikutnya. Saya Didi Irfan, Cigar TV TV.